Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Sarjondiko, NIM D4 1190 847 dari golongan B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai forecasting. Nah, forecasting itu sendiri adalah suatu metode untuk memprediksi kejadian di masa depan. Kejadiannya adalah berupa kejadian permintaan pasar maupun produksi suatu produk seperti itu. Nah, di sini terdapat dua data. Yang pertama data penjualan dan yang kedua data biaya iklan. Untuk metodenya sendiri, saya akan menggunakan single exponential smoothing. Yang pertama, kita menggunakan cara manual terlebih dahulu, kemudian akan menggunakan cara otomatis menggunakan rumus pada database Excel. Yang pertama, untuk mencari moving average, interval yang saya gunakan adalah interval 3. Jadi langsung saja kita dari minggu ketiga. Oh ya, sebelumnya ini ada 30 minggu. N-nya sama dengan 30 seperti itu. Tapi nanti saya mencoba untuk memprediksi minggu ke-31 seperti itu. Yang pertama moving average. Nah, di sini untuk mencari moving average, ya, di sini untuk mencari moving average adalah yang pertama penjualan minggu pertama dibagi dengan penjualan minggu ketiga, kemudian rata-rata dibagi 3 menghasilkan 932,6, dan untuk data-data selanjutnya tinggal diseret saja. Selanjutnya adalah exponential smoothing. Exponential smoothing di sini saya menggunakan alpha 0,9 dengan rumus exponential smoothing adalah FT sama dengan F T-1 dikalikan alpha ditambah A T-1 dikalikan F T-1 seperti itu. Di sini saya menggunakan alfanya 0,9 dan menggunakan aktualnya 0,1. Seperti yang sudah terpampang pada layar. Untuk FT-nya adalah 1008 dikali 0,9 ditambah 0,1 dikali 793,4, kemudian menghasilkan data seperti ini, 986,54. Selanjutnya tinggal diseret saja sampai ke minggu ke-31. Dan sebelumnya pun di moving average menyeretnya sampai minggu ke-31 karena saya juga mencoba untuk meramalkan kejadian pada minggu ke-31 seperti itu. Selanjutnya ke data error. Untuk mencari error menggunakan rumus absolute penjualan dikurangi exponential smoothing. Jadi di sini untuk nilai penjualannya menggunakan penjualan minggu kedua. Untuk error minggu kedua menggunakan data penjualan minggu kedua 768 dikurangi dengan 793,4 seperti itu. Selanjutnya jika sudah diketahui, selanjutnya jika sudah diketahui sama seperti sebelumnya, tinggal diseret saja agar mempercepat waktu. Kemudian beralih pada error kuadrat. Error kuadrat di sini hanya meneruskan atau mengkuadratkan pada kolom error saja. Yang selanjutnya untuk kolom AP. AP di sini menggunakan rumus error dibagi penjualan dikali 100. Jadi untuk AP pada minggu kedua menggunakan error minggu kedua 25,4 dibagi penjualan minggu kedua dikalikan 100. Ketemulah hasil seperti ini dan tinggal di-share saja agar mempersingkat waktu. Selanjutnya adalah mencari MAD, MSE, dan AP. MAD sendiri adalah mean absolute deviation. Tujuan dari MAD sendiri adalah menghitung rata-rata kesalahan mutlak. Dan untuk mencari MAD sendiri, langsung saja
rata-rata dari minggu pertama sampai minggu ke-30 seperti itu. Dan beralih ke MSE. MSE adalah mean square error. Tujuannya adalah menghitung rata-rata kesalahan berpangkat. Seperti menghitung MAD, MSE pun juga rata-rata dari error kuadrat dari minggu pertama sampai dengan minggu 30. Selanjutnya menghitung MAPI. MAPI di sini adalah mean absolute percent error. Tujuannya menghitung rata-rata persentase kesalahan mutlak seperti itu. Cara menghitungnya pun sama, menggunakan rata-rata dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-30 seperti itu. Seperti ini. Dan selanjutnya beralih pada mencari data exponential smoothing. Exponential smoothing masih menggunakan data penjualan. Damping vektornya 0,9. Damping vektor ini bisa dikatakan sebagai alpha, dan untuk output readingnya saya taruh di Z3 seperti ini. Setelah mengetahui analisis, beralih ke menggunakan atau membuat chart atau grafik. Jadi di sini ada 3 keterangan, yaitu penjualan, moving average, dan exponential smoothing. Selanjutnya mari kita coba untuk mempraktekkan. Pertama seperti ini. Dan di kanan ada select data. Blank series ini chart data. Untuk yang pertama kita ambil data dari penjualan. Selanjutnya kita kasih nama sesuai data yang sudah diblok seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan kita blok di kolom moving average yang sudah diketahui. Kita tambahkan kembali dengan nama exponential smoothing. Exponential smoothing. Setelah selesai semua, kita klik OK. Kemudian seperti ini data yang muncul. Untuk mencari legenda, untuk menambahkan legenda pada grafik tersebut, kita bisa tambahkan kolom plus, kemudian legend. Nah, di sini sudah dapat diketahui warna merah itu apa, warna biru itu apa, warna hijau itu apa, sesuai dengan chart yang sudah ditentukan seperti itu. Selanjutnya membuat grafik dari data analisis. Saya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menggunakan grafik dari data analisis seperti itu. Caranya masih sama.
Ya, selanjutnya memakai data dari data analisis. Ya, selanjutnya membuat grafik dari data analisis. Langkah pertama masih sama. Untuk mengganti seperti ini bisa kita tekankan tidak menyimpannya. Kemudian jaring data bisa dihilangkan. Series yang pertama kita menggunakan kolom penjualan. Selanjutnya kita blok. Oke. Dan yang terakhir kita tambahkan kembali untuk data eksponensial smoothing. Setelah itu kita oke, muncullah data seperti ini dengan legenda yang sudah kita tentukan. Untuk data biaya iklan sendiri ini caranya sama dengan cara mencari di data bagian penjualan seperti itu. Dan selanjutnya kita langsung beralih pada regresi. Cari regresi. Untuk mencari regresi ada dua cara, juga masih pakai metode manual dan metode otomatis. Untuk rumus regresinya adalah YT sama dengan A plus BX. Sebelum menggunakan rumus tersebut, untuk variabel X saya menggunakan biaya iklan, dan untuk variabel Y menggunakan data penjualan. Untuk X kuadrat di sini tinggal mengkuadratkan variabel X, dan untuk Y kuadrat pun sama, tinggal mengkuadratkan Y seperti itu. Dan untuk XY ini adalah perkalian antara biaya iklan dan penjualan. Dan selanjutnya bergeser ke N. N di sini adalah 30, yaitu jumlah dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-30. Dan selanjutnya ini merupakan sigma dari variabel Y dan sigma dari variabel X, sigma dari X kuadrat, sigma dari Y kuadrat, dan sigma dari X kali Y. Untuk mencari sigma ini tinggal menggunakan rumus sum, kemudian tinggal menyeret apa yang kita inginkan. Katakanlah kita ingin mencari sigma XY, jadi mulai dari sigma XY, mulai dari hasil XY minggu pertama sampai dengan minggu ke-30 kita seret, ketemulah hasil seperti ini. Dan coba kita mencari regresi linear dengan menggunakan rumus yang tertera. Untuk mencari A-nya sendiri adalah menggunakan A sama dengan sigma Y, kemudian dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X sama sigma XY.
sigma X dan sigma XY dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ketemulah hasil seperti ini. Dan selanjutnya adalah untuk mencari B. Mencari B adalah N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N dikalikan sigma X kuadrat kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Ketemulah hasil seperti ini untuk B-nya. Selanjutnya, jika data tersebut sudah diketahui, mari memasukkan di rumus yang sudah ada. A plus BX. A-nya seperti ini dan B-nya seperti ini. Ketemulah hasil jika dibulatkan 195 plus 0,15X. Selanjutnya kita beralih ke mencari regresi dengan menggunakan data analisis atau otomatis. Data analysis, kemudian regresi. Mari kita lihat regression. Input Y-rings. Y-rings karena di sini sudah ditentukan, tinggal kita input saja. Kemudian sigma X rings. Dan tinggal kita sesuaikan mau outputnya ini dihasilkan di sebelah mana. Kita di kolom Q78 seperti ini untuk hasil dari regresi jika menggunakan data analysis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.